Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bolos Tiarek TV yang berbahagia dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah kembali kita bersama-sama mengaji dan mengkaji di program kesayangan kita, Titian. Sebagai seorang muslimah, bolo yang muslimah ini ya, yang bunda atau yang mau jadi bunda atau yang masih remaja, tentu predikat terbaik Anda semuanya para bunda adalah menjadi almar'atus salihah, wanita salihah. Sebagaimana yang disabdakan baginda Nabi, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'ah as-salihah, seorang wanita yang salihah. Jadi panjenengan yang bunda, yang mau jadi bunda, yang masih remaja, jadikan prioritas dalam hidup untuk menjadi sosok yang al-mar'ah as-salihah, wanita yang salihah. Nah, ada beberapa wanita salihah luar biasa, istimewa, yang disebutkan oleh Al-Quran dan juga disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidatu nisa'i ahlil jannah ba'da Maryam ibnati Imran, Fatimah, Khadijah, wa Asiyah imra'atu Fir'aun. 4 wanita-wanita punggawa, pemimpin para wanita penghuni surga nanti ada 4. Hadis ini populer, diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, Muslim juga, Ahmad juga. Meskipun urutan 4-nya itu random, tapi yang masyhur 4 ini saya sebutkan berdasarkan masa, berdasarkan era-era beliau. Yang pertama Sayyidah Asiyah. Nah, barangkali dari 4 keteladanan dari beliau ini bisa menginspirasi bolo di rumah yang wanita dalam rangka mengondisikan diri menjadi perhiasan terbaik wanita salihah. 1 Sayyidah Asiyah. Beliau adalah istrinya Fir'aun. Sebagaimana kita tahu, Sayyidah Asiyah lah yang menemukan keranjang yang berisikan Nabi Musa bayi yang dihanyutkan oleh sang ibunda kandung. Kenapa dihanyutkan? Kan supaya terselamatkan. Karena saat itu Fir'aun sedang mentitahkan anak buahnya untuk membunuh seluruh bayi laki-laki bangsa Yahudi. Dan orang tua kandung Nabi Musa juga berbangsa Yahudi. Supaya terselamatkan, Allah memberikan perintah isyarat, dihanyutkan, dimasukkan dalam keranjang dan ditemukan oleh Sayyidah Asiyah. Bawa pulang sama Sayyidah Asiyah. Dibawa pulang, dihadapkan ke sang suami. Mas, loh, Dek, bayi ini siapa itu? Lanang apa wedok? Saya melihat lanang. Wih, gini. Fir'aun tak mau spekulasi.
yang dia perintahkan untuk dibunuh adalah seluruh bayi laki-laki Yahudi. Dan untungnya bayi Nabi Musa itu karena ditemukan terhanyut di sungai Nil, Fir'aun tidak bisa identifikasi pasti bayi ini itu secara ras itu Yahudi apa Mesir ya, Koptik ya, apa pribumi ya. Barokai tidak bisa identifikasi inilah, tapi sudah hampir mau dibunuh sama Fir'aun. Sebagaimana yang disebutkan di Al-Quran surah Al-Qasas ayat 9. La taqtuluhu asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada. Sayyidah Asia matur ke sang suami, "Mas, jangan dibunuh bayi ini. Barangkali di masa depan dia itu bermanfaat untuk kita. Atau kita angkat saja deh jadi seorang putra." Itu bolo ya. Penyayang. Sayyidah Asia itu penyayang. Dan ini harus bunda teladani sebagai orang tua di rumah. Apapun yang terjadi dengan kondisi putra-putri kandung, membahagiakan atau membuat hati nelangsa, mudah-mudahan tidak, tapi jikapun itu terjadi, tetap rasa sayang sebagai orang tua harus dikedepankan. Jangan begini, sudah dikandung, sudah dilahirkan, sudah dibesarkan, kok nggarai wong tua nangis. Sebagai orang tua harusnya tidak begitu. Mestinya dibalik. Dulu yang minta anak hadir dalam kehidupan bukankah bunda sendiri? Ketika menjadi pengantin baru, mohon sama Allah untuk dikaruniai buah hati, dihadirkan oleh Allah seorang anak. Kehadiran seorang anak adalah apa yang para bunda minta dulu di masa lalu. Lalu ketika dalam perjalanannya anak ini mungkin melakukan sesuatu yang menjengkelkan, jangan pernah salahkan anak. Siapa yang minta mereka dihadirkan? Anda. Evaluasi diri, minta sama Allah. Minta perlindungan untuk anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyalahkan anak. Sayangi, sayangi, sayangi. 1. Berikutnya masih 3, nggih. Sabar. Mantun iki dilajengaken, jangan kemana-mana, tetap di titian. Yang pertama adalah Sayyidah Asia radhiyallahu ta'ala anha, dengan kasih sayangnya yang luar biasa, yang istimewa, harus diteladani para bunda. Yang kedua adalah Sayyidah Maryam binti Imran radhiyallahu ta'ala anha, yang paling kondang, yang dikesankan oleh Al-Quran di Al-Quran surah Ali Imran atau di surah Maryam, bahwa Sayyidah Maryam itu sosok yang tangguh. Bagaimana tidak? Beliau single parent, dalam tanda kutip bolo. Jangan salah tangkap dulu. Bukan single parent dalam terminologi hari ini. Kita tahu bahwa Sayyidah Maryam itu dikaruniai Allah seorang putra tanpa terlebih dahulu bersuami. Dan ini tentu satu sisi anugerah luar biasa. Di saat yang bersamaan ada ujian mental yang juga luar biasa. Dan itu dialami oleh baginda Sayyidah Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Beliau dibully, ya iya, hamil tanpa ada suami, diolok-olok, dikecam, dilaknat,
Pokoknya semua hujatan, semua kata-kata kotor diarahkan kepada Sayyidah Maryam yang tengah mengandung Nabi Isa alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Baginda Sayyidah Maryam tetap rela, tetap lego menjalani itu semuanya. Meskipun konsekuensinya beliau harus terpaksa mengasingkan diri, terpaksa mengungsikan dirinya dari kampung halaman. Sebagaimana yang tersebutkan di Al-Quran surah Maryam ayat 22. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Jadi ketika dalam posisi mengandung itu dapat hujatan, dapat celaan, dapat cercaan, Baginda Sayyidah Maryam mengasingkan diri sendiri. Beliau sendiri sampai pada akhirnya bersalin tanpa bantuan seorang dokter. Jangankan dokter, dukun beranak saja juga tidak ada yang membantu saat itu. Karena memang seluruh opini yang dibangun, seluruh pandangan yang muncul, terbangun, tersebar, Maryam wanita yang terlaknat. Jadi gak ono sing nyedek ngono. Ijen ya. Tapi Allah menyertai Sayyidah Maryam. Dan Sayyidah Maryam tetap tangguh menjalani itu semuanya. Tetap menerima konsekuensi dari apa yang dianugerahkan oleh Allah. Seorang putra tanpa bersuamikan terlebih dahulu. Yang kedua yang harus diteladani oleh para bunda, harus jadi sosok yang tangguh. Tangguh itu tidak selalu identik dengan hal-hal yang tidak menguntungkan, tidak mengenakkan, terus dituntut tangguh. Tidak. Tangguh itu karakter. Mau saat kondisi tidak menguntungkan, mau saat kondisi normal, mau saat kondisi sejahtera, berjaya, harus tangguh. Tangguh. Jadi kalau nggak tangguh, seorang ibu itu kan biasanya tumpuan atau curhatan putra-putri. Kalau seorang bunda tak mampu mengesankan atau memunculkan kesan tangguh di hadapan putra-putrinya, lalu kemana lagi putra-putri itu akan butuh teman curhat dan sebagainya. Tangguh, ya? Tangguh. Yang ketiga, ya ini favorit ya, tak lain dan tak bukan adalah istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Yang spesial dari Sayyidah Khadijah itu banyak. Di antaranya adalah Sayyidah Khadijah itu istri pertama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selama berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah, baginda Nabi itu tidak menikah dengan wanita lain spesial. Jadi ketika baginda itu menikah dengan Sayyidah Khadijah sampai Sayyidah Khadijah berpulang, baginda Nabi hanya dengan Sayyidah Khadijah. Yang luar biasa dari Sayyidah Khadijah adalah kepatuhan beliau total kepada baginda. Mohon maaf, padahal sebelum menikah, kalau boleh membandingkan, Sayyidah Khadijah adalah seorang saudagar kaya raya, wanita terhormat. Baginda Nabi juga terhormat, hanya saja kekayaan yang dimiliki baginda saat bujang tidak sekaya Sayyidah Khadijah. Nah, Sayyidah Khadijah itu
hebat. Jadi gini ya, ketika yang membuat Sayyidah Khadijah kesemsem sama baginda Nabi, pertama adalah dari jejak atau popularitas baginda Nabi yang sudah terbangun. Baginda Nabi itu kan wis kondang kalau beliau Al-Amin, sosok yang amanah. Di samping rupawan fisiknya, amanah, dapat dipercaya. Al-Amin, makanya beliau dipanggil Al-Amin. Ditambah lagi saat direkrut sama Sayyidah Khadijah untuk melakukan bisnis ke Syam, saat itu menuai keuntungan besar. Ditambah lagi ada komentar dari Maisaro, adalah Maisaro itu ada anak buah Khadijah yang khusus disuruh Khadijah untuk memata-matai baginda selama perjalanan ke Syam. Jadi ibaratnya Sayyidah Khadijah itu ingin tahu banyak tentang baginda Nabi. Sepulang dari ekspedisi itu kan baru kemudian Sayyidah Khadijah itu yakin betul bahwa Muhammad adalah sosok pria yang beliau dambakan. Gitu. Setelah banyak kisah tentang Sayyidah Khadijah Bolawi. Setelah ini kita lanjutkan. Sabar ya, sabar. Jangan kemana-mana, tetap di Titian. Sayyidah Khadijah itu kan melamar baginda Nabi. Jadi baginda Nabi itu dilamar sama Sayyidah Khadijah. Tapi itu melalui seorang wanita. Jadi ono mak comblangi. Padahal saat itu seluruh Sayyidah Khadijah ya, mohon maaf, meskipun usianya saat itu 40 tahun, tapi beliau tetap menjadi idola. Sayyidah Khadijah itu sebelum menikah dengan baginda itu sudah pernah bersuamikan 2 kali. Suami pertama meninggal, kemudian beliau menikah lagi dengan suami kedua sampai meninggal, sampai akhirnya beliau menikah dengan baginda. Meskipun demikian, Sayyidah Khadijah itu tetap menjadi idola. Karena memang beliau terhormat dan usia 40 masih rupawan. Apalagi asetnya banyak. Nah, ketika baginda tahu, disonding bahwa Sayyidah Khadijah berkenan untuk menjadi istrinya baginda Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad juga perlu beberapa saat untuk merenung dan berpikir. Tidak saat itu juga beliau memutuskan bersedia. Jadi sampai akhirnya bersedia itu. Baginda usia 25, Sayyidah Khadijah usia 40. Secara rentan waktu ada selisih 15 tahun bolo. Dan semenjak pernikahan itu, Sayyidah Khadijah mendudukkan baginda Nabi yang 15 tahun lebih muda dari beliau betul-betul sebagai seorang pemimpin rumah tangga seutuhnya. Tidak pernah Sayyidah Khadijah itu bilang tidak kalau mendapat perintah dari baginda Nabi. Tidak pernah Sayyidah Khadijah itu mendahului baginda. Entah dalam menuangkan pendapat, entah dalam apapun. Pokoknya patuh total sebagai seorang istri. Nah, keteladanan ini itu juga harus ya para bunda ini aplikasikan dalam kehidupan. Patuh total kepada suami. Sepanjang perintah suami itu tidak mengarah kepada kemaksiatan, maka kepatuhan istri kepada suami bersifat mutlak dan harus. Jadi itu etika ya. Etika itu dari Sayyidah Khadijah itu seperti itu. All in lah kepatuhannya itu.
aset yang miliaran kalau dikonversi rupiah hari ini, itu juga enteng saja. Asalkan dakwah sang suami sukses, enteng saja. Bahkan ketika hendak berpulang ke rahmatullah pun, itu Sayyidah Khadijah itu masih saja memikirkan apalagi ya yang bisa saya lakukan untuk mensupport suamiku dalam syiar agama. Bunda nggih, patuh total, terus support total. Jangan kok pas suaminya berjaya, wah romantis sekali. Begitu terindikasi suaminya katanya bangkrut, mulai nyengkrik, jangan. Kayak Sayyidah Khadijah gitu loh. Apapun, kapanpun, luar biasa. Yang keempat, wanita hebat berikutnya adalah masih di keluarga baginda Nabi. Tak lain dan tak bukan adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidah Fatimah ini tuh putrinya baginda Nabi dari nyonya Khadijah. Jelas rek, ibu top kayak ngono. Kalau putrinya top ya pantes gitu. Kuasanya Allah ya. Baginda Nabi itu dikaruniai putra dan putri itu hanya melalui jalur Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Meskipun istri baginda itu 13, tapi Allah mengondisikan keturunan baginda Nabi lestari sampai hari ini itu dari jalur Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dari Fatimah terus turun sampai hari ini. Meskipun dari Sayyidah Maria baginda Nabi pernah punya putra namanya Sayyid Ibrahim, tapi semua itu yang berhasil melestarikan gen baginda secara biologis itu adalah dari Sayyidah Fatimah, anak kandungnya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Fatimah itu sebagaimana kita tahu, Sayyidah Fatimah itu suaminya namanya siapa sih, Bolo? Ayo, Sayyidah Fatimah itu nama suaminya siapa? Baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dari 4 Amirul Mukminin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum, yang Abu Bakar, Umar, Utsman, yang 3 ini sejahtera semuanya. Ketiga-tiganya ini miliuner. Baginda Sayyidina Ali saja yang kebetulan itu cukupan beliau. Sayyidah Fatimah menjadi istri Sayyidina Ali yang cukupan. Itu seumur hidup tidak pernah ngeresuloh, neriman. Beberapa kesempatan juga pernah kelaparan karena cukupan memang. Itu pun dan baginda tahu. Baginda pun kadang-kadang mengantarkan makanan untuk sang putri. Tapi Sayyidah Fatimah dengan kondisi seperti ini ikut tetap sabar, setia, Bolo, dengan suami tercinta Sayyidina Ali. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisi putrinya seperti itu tak pernah loh mencibir menantunya Sayyidina Ali itu. Baginda tahu wilayah bahwa ketika seorang putri sudah bersuami sah, maka sudah ada batas-batas intervensi. Makanya baginda pun ya tahu kalau sang putri semata wayang saat itu, bukan semata wayang ya, ada putri yang lain. Sayyidah Fatimah saat itu yang kadang-kadang memang tidak ada yang dimakan. Baginda Nabi kadang-kadang berbagi makanan dengan sang putri. Dan tak pernah ngenyek menantunya. Itu boleh. 4 wanita hebat. Sayyidah Asia dengan penyayangnya yang istimewa, Sayyidah Maryam dengan tangguhnya yang luar biasa, Sayyidah Khadijah dengan patuhnya yang total, Sayyidah Fatimah dengan sabar nerimannya yang luas.
Mugi-mugi bisa menjadi modal untuk para bunda dan para wanita, para muslimah bolo semua untuk mengondisikan diri menjadi almar'ah as-salihah, menjadi perhiasan terbaik wanita salihah. Semoga bermanfaat. Matur suwun setia menyaksikan Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV